Nggak semua orang bisa terima dengan status single parent sih. Kalau yang udah punya suami terus suaminya kenal sama janda gitu tuh kayaknya buruk banget aja. Jangan gampang ngejudge gitu, karena kalian nggak pernah ada di posisi bagaimana sulitnya membesarkan anak sendirian. Halo, nama aku Biana, usia aku 27 tahun. Halo, nama saya Amirah, umur saya 25 tahun. Nama gue Maureen Noveritzola, biasa dipanggil Maureen atau Kacang. Selalu dibebas. Usia 23 tahun. Karena lebih baik berpisah daripada bersatu. Keadaan takdir. Memang harus pisah sih. Kalau dipertahanin udah nggak bisa. Toxic banget sih. Jadi aku tuh dulu hamil udah dari umur 16 tahun udah menikah. Terus aku 20 tahun udah jadi janda yang pertama. Terus aku menikah lagi di tahun 2018, terus cerai di 2019. Karena saya nggak diberi kesempatan untuk melahirkan dan membesarkan anak berdua dengan ayahnya. Saya hamil, masih ada bapaknya, tapi ketika bapaknya tahu saya hamil, bapaknya mungkin belum memiliki tanggung jawab untuk memiliki anak seperti itu. Jadi saya hamil dan melahirkan sampai membesarkan anak saya hari ini itu sendiri aja. Gue nikah umur 18 tahun. Umur pernikahan gue tuh cuman 1,5 tahun kalau nggak salah. Dari awal tuh sebenarnya orang tua dari pihak mantan suami gue tuh udah kayak, lo ngapain sih sama dia gitu loh. Gue lagi kehamilan umur 6 bulanan gitu deh kalau nggak salah. Sering nggak pulang. Dulu sempet ngedetect maps-nya dia pakai Google Map. Ada satu waktu dia tuh entah kemana, terus tahu-tahu jeng-jeng di hotel. Terus gue hamil 7 bulanan itu. Jadi dulu kalau nggak salah masih ada BBM deh. Foto DP-nya dia, itu foto cewek. Terus statusnya tuh namanya siapa, terus ada sayang-sayangnya gitu. Sekarang jadi perempuan etis gak sih? Walaupun tuh handphone dibajak, nggak kayak gitu caranya. Anak gue lahir umur 2 bulan, kalau nggak salah. 2 minggu. Dia sampai di kaki gue, terus dia ngomong, yang kalau ada yang lebih baik dari aku, udah kita pisah aja. Gue bilang, ini anak lu baru umur 2 minggu cuy. Terus lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu loh. Ya udah, habis itu gue dari situ udah kayak, udahlah, udah amat. Hambar udah benar-benar flat. Aku sering banget denger janda lebih menggoda sih sama pelakor. Ya nggak sih? Kalau yang udah punya suami terus suaminya kenal sama janda gitu tuh kayaknya buruk banget aja. Perempuan nggak benar karena masih sibuk sama diri sendiri, nggak becus ngurus anak, itu negatif ya. Tapi positifnya pasti ada, kayak kuat ya, kayak gitu, hebat ya, bisa berjuang segala macam. Stigma yang keluar dari mulut bokap gue sendiri. Lu lagi ngapain sih pakai kayak gitu segala? Ngapain lu pakai cerai segala? Kenapa nggak dipertahanin? Kan nama lu jadi jelek kalau kayak gitu. Sampai teman-teman laki gue pun, teman-teman cowok gue tuh nggak dibolehin ke rumah. Cewek cowok tuh nggak boleh ke rumah. Sampai nggak boleh ke rumah karena menurut dia udah janda tuh jelek banget deh. Janda tuh bener-bener jelek, lu udah nggak boleh berteman sama siapa-siapa. Menurut dia tuh kayak gitu. Gue nggak bisa cuy kayak gitu. Temen gue banyak, yang care sama gue banyak, yang care sama almarhumah anak gue tuh banyak. Sampai gue tuh ribut lah sama bokap gue pokoknya. Gara-gara statementnya dia yang jelek banget kayak gitu. Gimana ya? Ya itu tadi. Jadi ibu ya, jadi ayah iya, jadi tetap harus kerja, harus ngurus anak juga, jadi tanggung jawabnya double-double. Happy, ya walaupun ada sedihnya, walaupun ada kesepiannya, tapi overall happy. Karena rezeki, kebahagiaan semuanya datang dari anak gitu.
Jadi benar-benar ngerasa happy sih, sedihnya pun ketutup sama cerianya anak, kesepiannya ketutup sama ketawanya anak, semuanya ketutup, yang dirasain cuma happy aja. Anak gue meninggal umur 2,5 tahun. Anak gue tuh kemarin sakit asma, 3 hari di rumah sakit, Jumat masuk, hari Minggu keluar. Jam 3 sore gue pulang, itu masih main sama teman-teman gue tuh. Jadi ada 4 orang teman gue ke rumah, nggak lama dia nyamperin gue, "Mama, Oya mau susu," katanya. "Oh ya udah nak, mama bikinin." Gue bikinin susu, selang setengah jam dia ngomong, "Mama, Oya mau bobo." "Ayo dia bobo yuk." Gue biasanya tuh memang selalu kalau ada teman, gue tidurin dulu anak gue setengah jam sampai dia pulas, gue tinggal keluar biar gue ngobrol lagi. Ini tumben, biasanya tuh anak gue tuh setengah jam pasti bangun kalau nggak ada gue di sampingnya. Ini sampai 1 jam, kok tumben nggak ada suaranya gitu. Gue masuk kamar, lihat anak gue tuh udah telentang, matanya tuh udah mendelik ke atas, udah biru semuanya. Itu sedih banget sih, sampai gue tuh nggak sadar momen-momen terakhirnya gitu loh. Gue nggak tahu, meninggalnya tuh ya udah. Terbuka banget. Ya di sosmed ya, aku masukin foto-foto anak. Di lingkungan pergaulan juga kadang-kadang aku bawa anak, jadi nggak ada yang aku mesti tutup-tutupin sih. Harus banget, kalau nggak kayak gitu jadi pertanyaan cuy. Nggak semua orang, misal nih gue deket nih sama cowok, oke dia nerima gue janda, gue single parent, orang tuanya kan belum tentu. Nggak semua orang bisa terima dengan status single parent cuy. Ketemu orang selalu hal yang pertama gue ceritain adalah gue punya anak. Even cowok, even cewek, even cowok itu gue taksir, gue selalu bilang gue punya anak. Jadi ketika lo memulai sesuatu hubungan pertemanan atau apapun tujuan mereka ke gue, lo harus tahu kalau gue punya anak. Jadi apapun yang lo lakuin, lo harus ingat gue punya anak, kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan gue masih ada anak kemarin itu masih jadi pertimbangan. Karena balik lagi kayak tadi, nggak semua orang bisa terima status gue yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang, kayaknya gue harus. Karena gue nggak mau balik lagi ke masa gue yang pernah sehancur itu dulu. Gue mau hidup gue udah mulai ada yang ngebimbing. Karena gue nggak mau kayak gitu. Gue takut, udah mulai takut gue. Antara siap dan tidak sih sebenarnya. Untuk mencari sosok laki-laki yang bisa menerima perempuan udah memiliki anak itu nggak gampang sih. Banyak laki-laki yang sayang sama gue, tapi nggak sayang sama anak gue. Sayangnya hanya basa-basi, hanya formalitas. Dan gue nggak mau itu. Gue nggak mau ada ucapan nanti ketika gue sudah memiliki pasangan, ada ucapan, ini lu urus anak lo. Gue hindari banget kalimat itu. Jadi gue lebih memilih pelan-pelan aja. Tuhan pasti siapin jodoh yang terbaik buat gue sama anak gue sih. Jujur aja sih, ada kepikiran. Cuma untuk ke jenjang yang untuk menikah lagi masih entar sih. Kayak anakku juga masih kecil, aku lagi mau fokus di anak dulu. Tapi kamu ada trauma tersendiri nggak terhadap relationship? Pasti, karena yang hubungan yang terakhir juga karena abusive juga kan. Physical abusive. Jadi dia physical abuse gitu. Jadi aku bukan korban sih, jatuhnya survivor. Jadi ya pasti, jadi susah aja percaya sama orang sekarang. Pasti ada. Tapi ya demi anak-anak sih, kalau dia ngelihat anak-anak pasti jadi kayak ada semangatnya lagi aja. Ketika aku hamil 6 bulan, 7 bulan, semua media sosial ayah anak aku dan teman-temannya itu mereka sempat ngebuat video ngehujat kalau aku tuh nggak bakal bisa besarin anak aku gitu kan. Kalau hidup lo aja susah, gimana ngasih makan yang anak dalam perut lo. Itu ketika posisi sedang hamil besar, seharusnya saya butuh support tapi malah dijatuhkan, ya itu ngebuat saya kayak, oh iya, anak gue nggak boleh susah, anak gue nggak boleh nangis, apapun yang anak gue mau pasti gue bisa kasih. Dan alhamdulillah Tuhan ngasih jalan itu semua. Alhamdulillah nggak ada yang kurang untuk anak gue gitu. Even gue single parent. Gue pernah jadi supir taksi
setelah gue divorce, gue jadi supir taksi karena gue mikir gue harus biayain anak gue. Gue kuliah saat itu, narik buat bayar kuliah, gue ribut lagi sama bokap gue. Dia bilang, lu jadi orang tua tolol banget, anak gak diurusin, kerja dari pagi sampai malam. Jujur gue kerja mulai tarik itu, absen, gue jam 3 pagi gue udah keluar. Jam 3 pagi gue udah keluar karena gue ngincer orderan ke bandara. Karena orderan ke bandara itu kan paling gede kan argonya. Cuman sampai akhirnya gue harus milih kerja sambil kuliah terus anak atau kerja terus ngurus anak. Jadi gue ya udahlah, kuliah gue lepas. Terus cara kamu kayak move on dan bangkitnya lagi tuh? Ngelakuin hal-hal yang aku suka sih. Kebetulan aku singer dan songwriter, jadi ya paling aku bikin lagu. Salah satunya yang aku paling suka sih yang Tak Ada Yang Abadi itu, karena aku ngerilis itu setelah cerai banget. Jadi dikit dong. Aduh, refnya aja ya. Perubahan ini meyakinkan aku bahwa tak ada yang abadi. Sejak kau putuskan untuk melepaskan hidup. Paling kasihan sih kalau misalnya di sekolahnya anak-anak ada kayak sesi orang tua yang ada papahnya, terus anakku cuma bawa ibunya aja gitu. Kadang-kadang suka nanya gitu. Paling itu aja sih, sama ya itu tanggung jawabnya lebih besar, jadi kerjanya harus 2 kali lipat. Alhamdulillah sih gue punya anak yang pengertiannya luar biasa gitu kan. Gue selalu bilang kayak, Syakil, bunda sayang ya sama Syakil gitu. Gue selalu say sorry tiap malam kayak, maaf ya bunda gak punya waktu, maaf ya bunda jarang sama Syakil. Ya gue selalu berusaha memberi pengertian dengan cara kalimat-kalimat yang sering gue ucapin ke dia. Gue menjelaskan, even dia gak ngerti, gue kan hanya berusaha kan. Gue menjelaskan, bunda ini harus kerja, bunda main ya, even gue main pun gue pasti bilang sama anak gue, bunda nanti pulang kerja main ya, Syakil sama nenek. Gue selalu berusaha memberi pengertian ke anak gue. Tapi ya semoga aja sih dia bisa ngerti dari sekarang sampai dia besar nanti. Buat single mom di luar sana ya nggak perlu khawatir sih. Rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki anak itu luar biasa. Kasih sayang anak, waktu anak pasti bakal ngerti kok keadaan orang tuanya apapun itu. Baik buruk orang tua pasti anak akan terima. Untuk orang-orang yang ngasih stigma buruk, ya jangan gampang ngejudge gitu. Karena kalian gak pernah ada di posisi bagaimana sulitnya membesarkan anak sendirian. Jangan takut sih, pasti semua ada jalannya gitu loh. Jadi demi anak-anak, maksudnya ibu-ibu single mom di luar sana lah pasti bisa lah. Perempuan tidak selemah itu. Selalu aja cuy. Senang-senang aja, bawa senang, kerja bawa happy, gak usah dipikirin lah. Selagi tangan, kaki, badan lu masih bisa gerak, kerja aja cuy. Bawa happy aja.